Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang sangat mulia adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini menjadi mulia karena yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yang mulia saja bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita, hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat hina ini? Tentunya kita lebih patut untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keberadaan beliau dan keberadaan risalah yang beliau bawa, kita telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Kita bisa mengetahui antara kebaikan dan keburukan. Kita bisa mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Lantas apa yang membuat kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan keberadaan beliau dan risalah yang beliau bawa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mulia di dunia dan di akhirat kelak biidnillahi ta'ala. Lalu apa yang membuat kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setelah mengetahui hal itu, maka sepatutnya kita lebih butuh untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat sebanyak 10 kali kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat sekali kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Para ulama kita menjelaskan bahwa salawat Allah kepada hambanya yang bersalawat itu bermakna, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut namanya di hadapan para malaikatnya
Yang ini menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang tersebut. Adapun jumlah atau bilangan Allah bersalawat kepada hamba yang bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan yang kita lakukan dengan berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala membalas salawat kita dengan 10 salawat. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 10 kebaikan. Ketika kita melakukan satu kebaikan, Allah membalas dengan 10 kebaikan. Ketika kita bersalawat dan itu merupakan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Apalagi lebih dari itu, tentunya akan berbanding lurus dengan salawat yang akan berbanding lurus dengan banyaknya salawat yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang kita lakukan berbanding lurus dengan banyaknya salawat yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan keutamaan waktu, keutamaan bersalawat di hari Jumat, yang merupakan hari yang sangat mulia, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Sebuah hadis dari Abu Daud disebutkan dalam sunannya, dan yang lainnya juga dari Aus bin Abi Aus, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ati fa'akthiru alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari yang terbaik adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian akan dilaporkan kepadaku. Ketika para sahabat mendengarkan hal tersebut, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna wa qad aramta?" Qala yaqulun balita. Ya. Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana salawat akan dilaporkan kepadamu sementara engkau telah hancur, jasadmu telah dimakan oleh bumi, jasadmu telah dihancurkan oleh tanah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i sallallahu alaihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mengharamkan kepada bumi, kepada tanah, untuk menghancurkan, untuk memakan jasad para nabinya sallallahu alaihim. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga setelah mendengarkan dan mengetahui keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadikan kita lebih termotivasi untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.